Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Ashabul fadilah, sesepuh, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, takmir masjid As-Sakinah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan kembali, terutama di dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan pula masih menemui bulan Rajab. Bulan Rajab tahun ini tanpa terasa bahwa kita sudah melakukan aktivitas kegiatan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba kita tidak lama lagi masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa Ramadan. Maka monggo bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingatkan kembali yang merasa tahun kemarin masih punya utang puasa, masih punya utang puasa Ramadan, monggo segera disauri, segera dikodoni puasa Ramadannya, sekaligus bisa dirangkap diniati puasa bulan Rajab. Boleh secara aturan insyaallah, sebab memang disitulah pelonggaran dan kemudahan yang diberikan oleh aturan agama. Agama itu sangat mudah, tapi jangan dimudahkan atau jangan dianggap remeh atau dianggap enteng, tapi memang ada solusi. Misalipun di dalam kitab usul fikih ada takhfif atau keringanan, kemudahan. Ada kalanya takhfif ibdal. Ibdal itu mengganti. Harusnya kalau mau bersuci pakai air, tapi karena tidak ada air, boleh diganti dengan tayamum. Itu namanya takhfif ibdal. Ada kalanya takhfif takdim. Harusnya sholat asar itu jam 4 atau jam setengah 4, tapi boleh dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, sehingga namanya takhfif takdim atau takhfif takhir. Takhir itu mengakhirkan, atau takhfif tabdil. Tabdil itu berubah dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa agama memberikan kelonggaran. La yukallifu
illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sehingga hasil dari apa yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan tingkat kesungguhan panjenengan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini ya api elek ya tergantung kali kita. Artinya bagaimana upaya kita. Alhamdulillah kita ucap sehingga kita berusaha untuk melengkapi menutup kekurangan dalam bulan Ramadan itu dengan mengkodok atau mengganti puasa Ramadan yang kemarin, mumpung masih ada kesempatan belum masuk di dalam bulan Ramadan. Sekaligus kita tahu bahwa di dalam bulan Rajab ada peristiwa yang istimewa atau yang saat ini kita jalani, yakni pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan dalam perjalanan di mana Kanjeng Nabi mendapatkan perintah, banyak pelajaran yang kita ambil, banyak hikmah yang kita ambil untuk dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Insya Allah itu sudah maklum untuk kita semuanya, sudah sering kami sampaikan. Yang paling penting bahwa dalam kehidupan ini kita harus tahu tentang mana yang prioritas, mana yang menghadapi prioritas itu ya tidak prioritas teman-teman. Prioritas itu berarti kan istimewa. Ini kan jadi nasabah perbankan itu ya. Ini nasabah prioritas mesti yo bodi yo api kena sing melayani yo ayu-ayu, terus proses pelayanannya ya cepat, itu prioritas. Kalau yang enggak ya antri, terus suwi, itu kemarin. Ya itu. Maka ibadah pun juga begitu. Maka ibadah pun sholat itu prioritas, menjadi prioritas dalam ibadah kita. Maka ya harus istimewa betul. Kalau selain sholat 5 waktu ya nasabah biasa. Ojo bolak-balik. Kadang-kadang mohon maaf, sholat 5 waktunya biar arah kancing tapi ini sholat serger sholat tadi sarung ini hampir 5 tahun sih ketok anyar. Dan itu kok sholatnya sarungnya hanya dipakai pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, ya lumayan awet. Jadi ini sarung ini masuk awet 5 tahun sih utuh. Kau tuh biar setahun dari Idul dong. Pada sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Namanya bisa membedakan ada sekarang prioritas. Niko sebagai koordinator kami, mudah-mudahan di bulan awal bulan Rajab ini sampai Ramadan sampai bulan Syawal kita tansah dengan bincang dan insan di kolo Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasu arba'atu aqsamin. Kismun syawalahu ma'aduhu an ma'ash wa kana jullu amalihi asaya fi umuril akhirah fa huwa minal faizi kama qala Allah ta'ala wa huwa asrarul qaim. Dalam satu keterangan
dawuhaken bahwa pembagian kelompok jenis golongan manusia itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang dalam kehidupannya itu selalu memprioritaskan urusan-urusan akhirat, selalu memenangkan hal-hal yang menyangkut dengan kelangsungan hidup di akhirat. Sakjane kita niku wis ngerti hal itu, tapi cuma kadang-kadang prakteknya tidak begitu. Panjenengan sering bilang ayat, bahkan sering mau ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat luwe to. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat akan kekal. Tapi prakteknya awet ora. Kalau toyo mungkin persentasenya kecil. Nah ini ada kelompok manusia jenis menungso sing dalam kehidupannya selalu mementingkan, memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan urusan-urusan akhir. Nah, kelompok ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini kelompok sing bijak pikat piwales kenikmatan golongan orang-orang yang pikantuk piwalesin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk kelompok isopo di atas peraturan tentang jenengan itu qaumun khalaqahumullah ta'ala li khidmatihi wa li jannati. Ada kelompok yang dalam kehidupannya mengutamakan khidmah, diciptakan oleh Allah Ta'ala selalu ibadah dan disiapkan oleh Allah Ta'ala surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaumun khalaqahumullah ta'ala li khidmatihi wal jannati. Iki sami kali ingkang kula aturaken niku. Dan iki sesuai dengan ayat Quran, "Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Iki cara kita ditawani cara mau dagang kan bati titik nanging barokah halal ini ngomongin halal bati ini titik ya barokah ya nikmat kali bati ini oke halal tapi cuma mungkin rasanya sudah baik. Konek duitnya akeh ngawur, duitnya akeh lali, zaman melarat aja sergap yang kecil, zaman kene no kene po sergap dungo goso sugi lali misalnya. Jadi ada semacam kecenderungan dan kecondongan wong ini mesti rata-rata ya pikir sih ya sing badine oke lah urusan susu kari-kari mawon sing penting pokok saiki badine oke sing penting saiki enak. Ini kecenderungan manusia sehingga yang namanya memikirkan wal tandur nafsu ma qaddamat liwat
memikirkan untuk masa depan ini persentasenya kecil. Karena walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka untuk mencapai kenikmatan yang kekal. Artinya nopo wong niku ojo mikir sesaat mawon. Jangan mikir sesaat. Panganan ini kadang-kadang mengaruhi saya ini gak apa-apa kan sampai tapi sok di dalam kuat itu gitu. Anak singkir lebih cara ngomong kuat itu gitu. Berarti begini, menurut ada seperti. Tapi sementara kalau kita diingatkan, diancam, didendeni, so akhirnya lo sing rugi. Kata semua ujian rugi dunia ora dadi apa di akhirat bakal ciloko iki sederhana. Kaya tapi aja pintu yo omong iso yo ojo. Ini sing pertama. Kemudian yang kedua, datang memiliki dipundawakan wa qismun syawulahu ma'asyu an ma'ani. Fa in rokana ila dunya wa humasa fi syahawatiha wa aflata ila malamiha wa nasiya ma kuli ajri wa huwa fahuwa minal halikin al khasirin wa ilaihi al-isyarah biqouli ta'ala fi kitabil mubin man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Sing nomor kali ini sebaliknya ada kelompok yang kedua. Kalau yang pertama tadi selalu memprioritaskan akhirat, yang kedua ini urusannya dunia. Pokok omong-omongan bangsa ini urusannya dunia. Sehingga dengan kasang itu ya mencintai yang terlalu dalam, sehingga saking kasang saking mulai jiwanya sudah pokok dunia ukurannya dunia, pokok duit di sini. Maka orang ini akan minal halikin al khosirin. Kalau Al-Quran man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Rugi. Sebab kehidupan dunia yang sifatnya hanya sesaat, kehidupan yang sifatnya sementara, tidak kekal, tidak selamanya, dan akan sirna. Nah, kali ini mohon kalau kita sama sangat disimpulkan, berarti kita ini kagum si kira-kira memprioritaskan urusan akhirat atau meninggalkan akhirat. Saya kira dari dua pilihan ini sakit memilih, dan harusnya memang kita memilih yang memprioritaskan urusan akhir. Allahumma ini dua pilihan. Nomor kali. Kemudian yang nomor 3 wasalis mangkana al-tasna umdatan fasallahu an ma'ashi wa ma'adi. Faman kana hadithamu kana nasibu khasirat dunya wal akhirah fawa fit dunya minal khasirin al-mahdulin wa fil akhirati minal halikin mu'adzabin. Nah, si nomor 3 ini parah. Ya si mau kan mungkin cara gambarannya gitu. Saya memprioritaskan akhirat, melarat gak apa-apa,
gak suki gak apa seperti akhirat itu selamat mungkin kemarin sederhana. Sisi tak urusan akhirat suka yang penting saiki suki, yang penting saiki gaya. Urusan akhirat di sing kedua. Sing ketiga tidak semuanya. Terus akhirat dunia rugi, dunia melarang, akhirat bless. Na'udzubillahi. Wong kaya sugih tapi ra tau ibadah ya lumayan senajan harapan akhiratnya surat tapi dunianya padat. Oke loh melarang tapi ibadah hati akhiratnya padat senajan dunianya surat. Nah situ faktor lagi gak kabeh. Dunia ini ora, akhirat ini ora. Yes, sebentar orang. Itu saja orang sopo atau orang api. Ya, tentu kita tidak akan memilih yang ini. Jadi, kadang-kadang kita perlu merenungkan diri, perlu ngangen-ngangen, perlu berpikir untuk masa depan. Betul ya Allah jadi kan mumpung masih sehat, masih produktif. Kadang-kadang kan mikir saya mau investasi untuk anak saya mau investasi untuk masa ke saya. Jadi awal itu bikin kehidupan di masa tua. Senajan tua itu mesti. Tapi mesti dipikir nih, sementara mati yang sudah pasti, tapi malah orang pada dipikir. Orang tua yang kawan, tapi mesti dipikir persiapannya sangat tua. Oh, yang terakhir, yang keempat, datang diri dibudawakan. Yang keempat niki sesama wal akrom minal i'tidal yang paling ideal kata memiliki dipodoakan wawa ar-rabi alladhi syaghulahu ma'asuhu lima'adi. Yang ideal yang tepat adalah kehidupan duniawi dipersiapkan untuk kehidupan ukhrawi. Bahwa al-muqarrabin wa yaruhu abis sholat minal mu'min wa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajiruna fil barri wal bahri wa ya'maluna fi bisadi wa kanu hadatan muhtadin. Yang keempat, kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang sering kita mohonkan doa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini jadi mindset kita harus diubah bahwa awake dhewe urip, kita hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Jadi wal aqrabu lil i'tidal wa huwa ar-rabi alladhi syaghalahu kesibukan kita, kerepotan kita, aktivitas kita dalam kehidupan duniawi untuk kebutuhan ukhrawi. Misalipun kalau kita punya kelebihan dan kelonggaran rezeki, maka rezeki yang kita miliki untuk investasi akhirat, untuk kebaikan ke akhirat, untuk
amal jariah yang lain sebagainya. Misalipun kehidupan kita dalam menjalani hidup, setiap aktivitas kita disertai dengan ibadah, disertai dengan niat positif, maka di situ ada nilai pahala. Ini sing ideal. Karena membola dalam mengawali tahun 2024 kita harus bisa lebih meningkatkan hal-hal yang sifatnya positif dibandingkan pada tahun 2023. Bolak-balik pulau matur bahwa kalau kehidupan secara materi maupun uang itu mesti pengen mudah, pengen lebih enak kesejahteraan ini. Apalagi harusnya kita ibadah habis pekan. Dan mungkin ada yang alami di antara kita nikah sudah 10 tahun, mas masuk wis rapi 10 tahun kok rumah tangga putra, sudah 15 tahun kok putra aja. Oh iya, walaupun toh nyicil tapi rumahnya diri, walaupun toh kecil tapi milik kita sendiri. Mas 10 tahun, 15 tahun kita rumah tangga, masuk kelambi mangga kelambi kartun, mangga kitron, kelambi ini masang ginggingan, sekali tempo kelambi yo sing sutro. Mana kok mangga jangan sabel tumpah, sekali tempo yo rawon. Artinya pemikiran kita wajar untuk sekali tempo ada peningkatan secara kesejahteraan keluarga. Dunia uang ini dalam rumah tangganya meningkat kesejahteraannya, ekonominya, tentunya juga kita harus minimal harus juga ingin meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita. Saswini temu perumahan Majoro Indah ini kita Jumatan berbuncin itu dihitung pengkiro tahun 2023 ini berbuncin pengkiro atau Jumatan waya kamar teko istilah lancing barsalam langsung lancing ya. Sekali tempo dalam 1 bulan ada 1 Jumat yang menjadi prioritas kita untuk kita masuk ke masjid lebih awal, kita iktikaf dulu, kita mengawali daripada silkotik. Ini berarti ada peningkatan. Walaupun toh sekiranya dalam sehari semalam sholat kita yang jamaah itu hanya maghrib dan isya, ya di tahun ini kita tingkatkan ditambahi subuh bisa, itu banyak peningkatan. Orang terus stagnan atau bahkan melorot kayak aku jauh tinggi tahun 2000 wis tak eling-eling aku gak Jumatan ping 10 ini makai ramu bahwa aku gak salat belas ping 20. Nah ini yang mungkin perlu kita introspeksi, kita evaluasi. Semoga ke depan semakin langsung saya untuk menghantarkan kita mendapat predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatil dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuh. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian